Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Ananda dengan NPM 2115061 dari kelas PSTIB dengan mengambil mata kuliah Pengolahan Citra A. Di sini saya akan menjelaskan 13 materi dari Pengolahan Citra untuk pengantar UTS. Untuk 13 materi itu terdiri dari pengolahan citra dengan Python, apa itu scalar, array, matrix, dan tensor, kemudian 5 tujuan pengolahan citra, yang keempat pengantar pengolahan citra, yang kelima teori konvolusi, yang keenam teknik deteksi tepi dengan Sobel, Robert, Prewitt, Chani, dan Logi, yang ketujuh ada operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal, ketetanggaan pixel, filter rata, konvolusi, high pass filter, low pass filter. Yang kedelapan ada cara kerja konvolusi dan korelasi serta mengatasi border issue. Yang kesembilan ada intensity transformation dan spatial filtering. Yang kesepuluh ada citra bitmap. Yang kesebelas ada histogram citra, normalisasi citra dan kontras. Yang kedua belas ada image filtering. Yang ketiga belas ada transformasi Fourier discrete. Untuk pengolahan citra sendiri, citra atau gambar dalam bahasa Latin dikenal dengan imago, adalah suatu representasi, kemiripan, atau imitasi dari suatu objek atau benda. Citra dapat dikelompokkan menjadi citra tampak dan citra tidak tampak. Contoh citra tampak adalah dalam kehidupan sehari-hari, foto, gambar, dan lukisan. Sedangkan citra tidak tampak seperti data gambar dalam file atau citra digital dan citra yang direpresentasikan menjadi fungsi matematis. Di antara jenis citra tersebut, hanya citra digital yang dapat diolah menggunakan komputer. Citra digital dapat didefinisikan sebagai fungsi dua variabel, f, x, y, di mana x dan y adalah koordinat spasial dan nilai fungsi x, y adalah intensitas citra pada koordinat tersebut. Kemudian, jenis citra berdasarkan sinyal dibagi menjadi dua, yaitu citra analog dan citra digital. Citra analog merupakan citra yang terbentuk dari sinyal kontinu. Contohnya adalah hasil fotokopi, kamera polaroid, hasil lukisan, atau gambar dan televisi. Kemudian citra digital adalah citra yang terbentuk dari sinyal diskrit. Nilai intensitas cahaya pada citra digital bergantung pada kedalaman bit yang menyusunnya. Kemudian jenis citra berdasarkan warna. Dibagi menjadi dua, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu citra berwarna atau citra 24 bit. Citra berwarna atau dapat disebut juga sebagai citra RGB adalah citra yang tiap pixel terdiri dari 24 bit. 24 bit ini terdiri atas 3 kanal warna, yaitu red, green, dan blue. Masing-masing kanal warna memiliki jangkauan yang sama. Merah memiliki jangkauan 0 sampai 255, hijau memiliki jangkauan 0 sampai 255, dan biru memiliki jangkauan 0 sampai 255, sehingga dapat dibuat sekitar 16.777.216 variasi warna. Untuk citra grayscale atau citra 8 bit, citra 8 bit atau citra grayscale adalah citra yang tiap pixel terdiri dari 8 bit, memiliki jangkauan warna 0 sampai 255. Artinya terdapat 256 variasi warna dengan derajat keabuan yang dapat diaplikasikan dalam citra ini. Kemudian yang ketiga adalah citra biner atau citra 1 bit. Citra 1 bit adalah citra yang tiap pixel hanya terdiri dari 1 bit, yaitu 1 atau 0. Setiap pixelnya memiliki rumus dengan 2 pangkat n atau 2 varian nilai intensitas, yaitu nilai 0 dan 1, di mana nilai 0 direpresentasikan oleh warna hitam, sedangkan nilai 1 direpresentasikan oleh warna putih. Ini adalah contoh dari gambar citra biner. Kemudian sebelumnya, untuk citra berwarna sendiri, di mana citra RGB, ini adalah gabungan dari
karnal merah, karnal hijau, karnal biru, sehingga menjadi citra RGB. Dan ini adalah contoh gambar dari citra grayscale yang terdiri dari warna hitam putih merupakan gabungan dari 8 bit yang terdiri dari 256 variasi warna dengan derajat keabuan. Kemudian yang selanjutnya adalah apa itu skalar, array, matriks, dan tensor. Skalar adalah suatu bilangan tunggal, di mana di sini hanya terdiri dari satu. Kemudian array adalah larik yang berisi kumpulan data dengan tipe data yang serupa. Di sini contohnya adalah satu kolom yang terdiri dari 3 dan 4. Kemudian matriks adalah array persegi panjang yang terdiri dari angka-angka. Matriks berisi angka dengan baris dan kolom, di mana ini adalah matriks 2 kali 2 yang terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Kemudian tensor adalah matriks dari matriks atau bisa disebut juga kumpulan beberapa matriks. Di sini ada dua matriks yang dikumpulkan, yaitu matriks 2 kali 2 dengan matriks 2 kali 2. Kemudian tujuan pengolahan citra. Terdapat 5 tujuan pengolahan citra, diantaranya image enhancement atau perbaikan kualitas citra. Yang kedua, image compression, yaitu mengurangi ukuran citra. Yang ketiga, ada image restoration, yaitu mengembalikan citra ke kondisi semula. Yang keempat, ada feature extraction, atau mengekstraksi fitur tertentu dari sebuah citra. Dan yang kelima adalah image representation and modeling, yaitu representasi dan pemodelan citra. Untuk selanjutnya yaitu teknik konvolusi. Konvolusi sendiri didefinisikan sebagai cara untuk mengkombinasi dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka yang ketiga. Konvolusi dilambangkan dengan asterisk atau bintang dalam A asterisk B atau A kali B sama dengan C. Fungsi A dikonvolusikan dengan fungsi B menghasilkan fungsi C. Jika hasil konvolusi menghasilkan nilai piksel negatif, maka nilai tersebut dijadikan 0. Sebaliknya, jika hasil konvolusi menghasilkan nilai piksel lebih besar dari nilai keabuan maksimum, maka nilai tersebut dijadikan nilai keabuan maksimum. Untuk piksel-piksel pinggir, proses konvolusi diabaikan. Kemudian, ini adalah gambar dari bagaimana teknik konvolusi. Gambar dari teknik konvolusi di mana terdapat matriks, kemudian nilai dari BCFG akan dikalikan sehingga dikonvolusi ke sini. Ya, dan seperti gambar ini. Selanjutnya adalah teknik deteksi tepi. Terdapat 5 teknik deteksi tepi, diantaranya metode Sobel, di mana merupakan salah satu pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter yang diberi satu angka 0 sebagai penyangga. Algoritma ini termasuk algoritma yang berfungsi sebagai filter image. Metode deteksi tepi Sobel adalah operator yang menggunakan matriks tetangga berukuran 3 kali 3 dengan titik yang sedang diperiksa sebagai titik tengah matriks. Operator Sobel diterapkan dalam dua buah matriks MAS, yaitu matriks yang berukuran N kali N yang sama dengan matriks tetangga. Yang kedua ada metode Robert. Metode deteksi tepi Robert adalah operator pendeteksian tepi dengan berbasis gradien dengan menggunakan dua buah kernel berukuran 2 kali 2 piksel. Operator Roberts mengambil arah diagonal untuk menentukan arah, serta mencari perbedaan atau diferensial pada arah horizontal dan perbedaan vertikal dengan ditambahkan proses konversi biner. Yang ketiga, ada metode Prewitt, di mana metode ini adalah pengembangan metode Robert menggunakan high pass filter yang diberi satu angka 0 penyangga. Metode Prewitt mengambil prinsip dari fungsi Laplacian, yaitu membangkitkan
HPF, HPF. Deteksi tepi perawit dilakukan secara parsial dengan arah yang berlawanan dengan arah fungsi turunan pertama dan merupakan hasil gabungan dari konvolusi gradien perawit arah X dengan arah Y. Yang keempat adalah metode Chani. Metode deteksi tepi Chani adalah metode deteksi tepi yang menghasilkan tampilan gambar yang berbeda dari semua metode karena menampilkan efek relief di dalamnya. Kelebihan metode Chani adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan tepi, sehingga tepi yang dihasilkan akan lebih banyak. Deteksi tepi Chani dengan mendeteksi tepi yang sebenarnya dalam tingkat error minimum dan menghasilkan tepi yang optimal. Yang terakhir ada metode Laplacian of Gaussian. Metode Laplacian of Gaussian dilakukan dengan menentukan bagian tepi citra menggunakan order turunan kedua. Operator Laplace menghasilkan kepekaan terhadap noise pada tiap bagian pixel. Seperti ini adalah hasil dari citra menggunakan deteksi tepi, di mana awalnya terdapat citra asli dengan menggunakan metode Sobel, Prewitt, Laplace, Robert, dan Chani. Selanjutnya yaitu operasi dasar pengolahan citra. Yang pertama adalah ketetanggaan pixel. Operasi ketetanggaan pixel adalah operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu pixel yang melibatkan nilai pixel-pixel tetangganya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap pixel pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pixel tetangga, karena merupakan bagian suatu objek tertentu di dalam citra. Sifat inilah yang kemudian mendasari timbulnya algoritma untuk mengolah setiap pixel citra melalui pixel-pixel tetangga. Yang ketiga yaitu filter rata. Filter rata atau dapat disebut juga sebagai filter rata-rata adalah suatu teknik dalam operasi dasar pengolahan citra yang melakukan filter dengan cara penjumlahan nilai pixel dengan tetangga dari pixel tersebut, dan kemudian dilakukan pembagian sesuai dengan teknik pencarian rata-rata pada umumnya. Di sini terdapat 9 pixel, kemudian akan dibagi dengan nilai-nilai dari pixel tetangga, yaitu 1, 1/2, 1/6, 1/7, kemudian 1/4, 1/1, 1/3, kemudian 1/7, 1/5, 1/7, sehingga didapat kan hasil 3,1266 dan dibulatkan menjadi 3, maka nilai dari filter rata dengan menggunakan filter rata ini menghasilkan 3 maka nilai yang X sebelumnya akan diganti menjadi 3, hasil dari operasi dasar filter rata. Selanjutnya dengan konvolusi. Konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai pixel dengan sejumlah nilai pixel yang sesuai atau berdekatan dengan pixel aslinya, tetapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama, tidak berubah. Di sini terdapat kernel, kemudian citra, maka akan didapat fungsi I, J dari citra P5. Kemudian operasi dasar pengolahan citra high pass filter. High pass filter adalah filter yang melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi yang di atas frekuensi cut off dan melemahkan sinyal masukan dengan frekuensi lebih rendah dari frekuensi cut off. Idealnya tidak ada. HPF biasanya dipakai untuk mencari tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Ini adalah citra asli, kemudian hasil filtering dengan kernel, hasil filtering dengan kernel kembali, sehingga didapatkan citra grayscale dengan high pass filtering. Yang selanjutnya, operasi dasar yang terakhir yaitu low pass filter. Low pass filter dapat disebut juga pelembutan citra. Pelembutan citra atau image smoothing mempunyai tujuan untuk mengurangi noise pada suatu image. Noise tersebut muncul sebagai akibat dari hasil pensamplingan yang tidak bagus. Komponen citra yang
frekuensi rendah akan diloloskan dan komponen yang mempunyai frekuensi tinggi akan ditahan. Ini adalah citra asli, kemudian di sini terdapat hasil filtering dengan kernel, sehingga didapat citra grayscale pada low pass filter pada citra grayscale, di mana terjadi pelembutan dari citra aslinya. Selanjutnya, cara kerja konvolusi. Pada operasi konvolusi GX disebut kernel konvolusi atau kernel penapis atau filter. Kernel GX merupakan suatu jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukan fx, yang dalam hal ini jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan dengan keluaran hx, di mana fx di sini saya menggunakan rumus fx, fungsi f dan fungsi g, di mana fungsi f bernilai a, b akan kemudian dikali dengan fungsi g x min a, y min b. Dari nilai tepi ini, maka dengan menggunakan rumus didapatlah hasil konvolusi dari tiap-tiap piksel. Untuk mengatasi border issue, yaitu satu, piksel-piksel pinggir diabaikan, tidak dikonvolusi. Solusi ini banyak dipakai dalam pustaka fungsi-fungsi pengolahan citra. Dengan cara seperti ini, maka piksel-piksel nilainya tetap sama seperti citra asli. Kemudian duplikasi elemen citra, misalnya elemen kolom pertama disalin ke kolom M1, begitu juga sebaliknya. Lalu konvolusi dapat dilakukan terhadap piksel-piksel pinggir tersebut. Elemen yang ditandai dengan tanda tanya diasumsikan bernilai 0 atau konstanta yang lain sehingga konvolusi piksel-piksel pinggir dapat dilakukan. Solusi dari ketiga pendekatan di atas mengasumsikan bagian pinggir citra lebarnya sangat kecil, atau hanya 1 piksel, relatif dibandingkan dengan ukuran citra, sehingga piksel-piksel pinggir tidak memperlihatkan efek yang kasat mata. Piksel-piksel pinggir tidak dilakukan konvolusi, melainkan hanya dibiarkan saja. Jadi proses konvolusi hanya terjadi pada piksel-piksel bagian tengah. Selanjutnya, transformasi intensitas. Transformasi intensitas citra dilakukan oleh proses perbaikan, seperti satu grayscale atau pengubahan citra warna RGB dengan cara menghitung nilai rata-ratanya dari warna RGB tersebut. Yang kedua ada brightness atau kecerahan, digunakan untuk memberikan level atau peningkatan kecerahan pada suatu citra yang kurang pencahayaan. Yang ketiga yaitu kontras atau kontras, adalah tingkat penyebaran piksel-piksel ke dalam intensitas warna. Yang keempat ada inverse atau negasi, yaitu operasi yang digunakan untuk mendapatkan citra negatif, seperti film atau negatif dalam dunia cetak foto. Yang kelima ada threshold atau pengambangan. Operasi pemetaan suatu nilai piksel berdasarkan syarat nilai ambang menjadi nilai baru yang dikehendaki. Yang selanjutnya ada spatial filtering. Transformasi intensitas citra dilakukan oleh proses perbaikan citra. Untuk jenis-jenis spatial filtering sendiri antara lain adalah image brightening, image negative, edge sharpening, edge smoothing, contrast stretching, pseudo coloring, perwarnaan semu, pengubahan histogram citra, kemudian pengubahan geometrik. Untuk citra bitmap atau disebut juga sebagai pemetaan bit dalam gambar grafis komputer yang terdiri atas titik-titik yang berbentuk baris dan kolom. Citra yang terbentuk terdiri atas titik dan piksel. Pada citra raster, citra terdiri atas barisan, piksel, dan bukan vektor yang memiliki koordinat. Satu titik direpresentasikan oleh satu atau lebih bit data. Makin banyak bit yang digunakan untuk mempresentasikan satu titik,
Makin banyak pula warna dan bayangan abu-abu yang bisa digambarkan. Pada format bitmap, citra disimpan sebagai suatu matriks di mana masing-masing elemennya digunakan untuk menyimpan informasi warna untuk setiap pixel. Jumlah warna yang dapat disimpan ditentukan dengan satuan bit per pixel. Semakin besar ukuran bit per pixel dari suatu bitmap, semakin banyak pula jumlah warna yang dapat disimpan. Untuk spatial filtering sendiri, yaitu image enhancement dalam ranah spasial, dilakukan dengan memanipulasi secara langsung pixel-pixel di dalam citra. Proses ranah spasial dinotasikan sebagai fungsi G, X, Y sama dengan T dikali dengan fungsi F yang terdiri dari X, Y, di mana fungsi X, Y adalah gambar input, fungsi G, X, Y adalah gambar yang telah diproses, dan T adalah operator F, didefinisikan sebagai neighborhood dari X, Y. Kemudian terdapat histogram citra, di mana histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari histogram akan didapatkan frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra tersebut. Di sini terdapat citra grayscale yang kemudian diubah menjadi ditampilkan dalam bentuk histogram citra. Kemudian normalisasi citra. Dalam pengolahan citra, normalisasi adalah proses untuk mengganti jangkauan nilai intensitas piksel citra. Kegunaannya antara lain perbaikan foto berkontras rendah akibat terkena sinar berlebih. Normalisasi terkadang disebut dengan perentangan kontras atau perentangan histogram. Dari normalisasi diketahui kemunculan relatif dari nilai-nilai intensitas di dalam citra tersebut. Selanjutnya ada kontras. Citra dengan kontras rendah merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang sempit. Citra dengan kontras tinggi merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang lebar. Sebuah citra yang baik memiliki histogram dengan derajat keabuan yang mendistribusikan warnanya merata. Di sini menggunakan citra dengan kontras tinggi. Selanjutnya, image filtering. Pemfilteran citra atau image filtering adalah salah satu operasi pengolahan citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra seperti memperhalus citra atau smoothing, atau menekan frekuensi rendah seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Tujuan utamanya adanya proses pemfilteran citra adalah membuat citra menjadi tampak lebih baik atau tampak lebih jelas untuk analisis. Oleh karenanya, pemfilteran citra disebut juga penyaringan citra. Pemfilteran citra disebut juga penyaringan citra. Pemfilteran ini memodifikasi piksel citra berdasarkan transformasi pada piksel-piksel tetangganya. Di sini terdapat 1,9 dengan dari 8 dari 8 bit yang terdiri dari 1, kemudian terdapat citra input yaitu 10, maka output didapat dengan menjumlahkan dari nilai-nilai tetangganya dibagi dengan 9, maka didapatlah hasil 5 untuk output. Selanjutnya, transformasi Fourier adalah alat untuk mengubah fungsi dari ranah spasial atau ranah waktu ke dalam ranah frekuensi. Untuk contoh ranah waktu sendiri adalah gelombang bunyi 1D dan ranah spasial dalam sebuah citra atau 2D. Transformasi Fourier balikan merupakan lawan dari transformasi Fourier, di mana transformasi Fourier mengubah fungsi dari ranah frekuensi menjadi ranah spasial atau waktu. Intinya, transformasi Fourier adalah menguraikan citra atau gelombang menjadi sejumlah sinusoida dari berbagai frekuensi yang jumlahnya ekuivalen dengan gelombang asal. Transformasi Fourier dapat diimplementasikan pada fungsi diskrit, dwimatra, atau dua dimensi.
Caranya adalah dengan melakukan transformasi dalam arah X nilai Y dengan nilai Y tetap. Kemudian hasilnya akan ditransformasikan kembali ke arah Y. Baik, terima kasih. Sekian video penjelasan materi dari pengantar UTS pengolahan citra. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.